Malam itu udara terasa panas, meskipun hujan baru saja turun sore tadi. Rumah seperti menyimpan suhu yang ganjil, lembab, dan sesak. Jendela terbuka lebar, tapi angin seolah enggan masuk. Lampu-lampu dibiarkan redup. Entah kenapa, rumah ini seperti berubah menjadi tempat yang berbeda sejak ayah pulang. Aku sedang berada di dapur, memotong buah semangka untuk pencuci mulut. Sementara itu, ayah duduk di meja makan, memperhatikanku. Ia tidak berkata apa-apa, tapi aku bisa merasakan matanya, melekat padaku, mengikuti setiap gerakan tanganku, seakan menghafal lekuk tubuhku yang tertutup kaos rumah dan celana pendek. Jantungku berdetak lebih cepat, nafasku dangkal. Tapi aku tak menghentikan gerakanku. Justru sebaliknya, aku sengaja memperlambat gerakan pisau, membiarkan waktu berlarut dalam ketegangan yang samar. "Kamu makin mirip ibumu," kata ayah tiba-tiba. Aku menoleh cepat, sedikit terkejut. "Mirip gimana?" "Wajahmu, caramu jalan, suaramu." Ia berhenti sejenak, tapi ada yang beda. "Apa?" Ia tak menjawab. Tapi ia bangkit dari kursinya, berjalan pelan ke arahku. Aku menegang, tangan masih memegang pisau dan potongan buah. Suara detak jarum jam terasa lebih nyaring dari biasanya. Lalu ia berhenti di belakangku terlalu dekat. "Ayah," bisiku pelan. "Boleh ayah pegang tanganmu?" Aku tak menjawab. Dan dalam diam itu, tangannya menyentuh pergelangan tanganku yang masih memegang pisau. Lalu dengan lembut ia mengambil pisau itu dari tanganku, meletakkannya ke atas meja. Tangannya lalu tetap di sana, menggenggam jemariku. Ayah udah peluk aku. Ayah udah biarin aku jatuh dalam perasaan ini. Ayah tahu itu, dan ayah pergi tanpa penjelasan apa-apa. Ayah pergi karena justru ayah tahu apa yang sedang kita rasakan. Aku mendekat. Kalau ayah tahu, kenapa pergi, kenapa sekarang kembali? Ia menatapku, matanya penuh luka. "Karena ayah rindu kamu." Detik itu aku kehilangan kendali. Aku melangkah cepat ke arahnya. Ia bangkit, dan sebelum salah satu dari kami sempat berkata lagi, aku memeluknya erat, lebih erat dari sebelumnya. Tangisku pecah, bahuku bergetar, dan ia membalas pelukanku. Tak lagi ada penolakan, tak lagi ada batas, hanya dua jiwa yang tenggelam dalam rasa bersalah dan cinta yang salah arah. Malam itu, kami duduk berdua di ruang tengah. Tak ada televisi, tak ada lampu terang, hanya lampu meja dan dua cangkir teh yang mulai dingin. "Ayah," bisikku, "kalau besok ibu pulang, apa yang akan kita lakukan?" Ia memandangku. Kita pura-pura lupa. Aku tertawa kecil, getir. Aku nggak bisa lupa. Ayah juga. Kami saling menatap. Dan di antara keheningan itu, di ruang tengah yang dulu begitu sunyi, aku sadar bahwa aku tak lagi sendiri. Aku punya seseorang, bukan kekasih, bukan ayah kandung, tapi seseorang yang diam-diam telah memiliki hatiku. Ayah, dengan suaranya yang berat, tatapannya yang tenang, sentuhan tangannya yang membuatku menggigil meski tidak menyakitkan. Aku menangis pelan, tapi bukan tangisan kesedihan. Lebih seperti luapan perasaan yang tak tertampung. Aku mencoba menyalahkan diriku sendiri, tapi semakin aku menyalahkan, semakin dalam aku jatuh ke dalam perasaan yang kupendam. Di layar ponsel, tak ada pesan darinya. Tak ada panggilan tak terjawab, hanya layar kosong, dan foto profilnya yang tak berubah sejak lama. Wajahnya yang sedang tersenyum tipis, dengan latar pohon di halaman belakang rumah kami. Aku membuka galeri foto, mencari-cari gambar lamaku bersamanya. Saat kecil dulu, saat ia menggendongku di taman, saat kami berdua merayakan ulang tahunku yang ke-13 tanpa ibu, yang sedang dinas. Waktu itu aku belum tahu apa-apa. Aku hanya merasa nyaman, aman. Tapi sekarang aku tahu, kenyamanan bisa berubah menjadi kebutuhan. Kebutuhan bisa berubah menjadi ketergantungan. Dan ketergantungan bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. 2 hari kemudian, ayah pulang. Ia tak bilang apa-apa. Tidak memberitahu lewat pesan.
Tiba-tiba saja mobilnya sudah terparkir di halaman. Aku yang sedang menyapu teras langsung terdiam. Jantungku berdetak tak karuan. Tangan gemetar. Sapu jatuh dari genggaman. Aku hanya berdiri menatapnya. Ia keluar dari mobil perlahan, membawa satu tas ransel kecil. Wajahnya tampak lelah, tapi masih dengan ketenangan khasnya. Dan saat matanya menangkap mataku, dunia di sekitarku berhenti. "Halo Kirana." Suaranya serak, seperti menahan sesuatu. Aku ingin lari dan memeluknya. Ingin memaki karena ia meninggalkanku tanpa kabar. Tapi aku hanya menjawab lirih, "Halo ya." Ia berjalan melewatiku, masuk ke dalam rumah. Aku menyusulnya beberapa saat kemudian. "Ayah," panggilku dari ambang pintu ruang tengah. Ia duduk di sofa, menunduk. Tangannya menutup wajahnya. Lalu saat aku memanggil lagi, ia menatapku. "Maaf," katanya lirih. "Ayah takut kalau terus di sini. Ayah melakukan sesuatu yang nggak bisa diampuni." Aku menggeleng. Tapi ayah udah melakukan itu. Ia diam. Dan seperti itu, ia masuk ke kamar, mengemasi tas, dan 1 jam kemudian ia sudah menghilang dari pandanganku. Tanpa pelukan, tanpa salam, tanpa kejelasan. Meninggalkan aku sendirian di rumah besar yang kini tak hanya sunyi, tapi juga penuh tanya. Hari-hari setelah kepergian ayah terasa seperti menggantung di udara. Rumah ini lebih sunyi dari sebelumnya, dan aku merasa seperti hidup di antara bayangan kenangan, perasaan yang tertahan, dan keinginan yang tak bisa diredam. Aku menjalani rutinitas seperti biasa. Membersihkan rumah, memasak, membaca, buku, menonton televisi sendirian. Tapi semua terasa seperti bagian dari sandiwara yang dipaksakan. Setiap suara yang kudengar, setiap langkah kaki di tangga, setiap detik jam berdetak, mengingatkanku bahwa aku sedang menunggu seseorang. Seseorang yang telah melampaui batas, namun entah kenapa justru semakin kurindukan. Aku jatuh, pelan, diam-diam, tanpa suara, dan tak ada seorang pun yang tahu. Sore itu, aku duduk di balkon seperti biasa. Langit mendung lagi, tapi belum hujan. Angin membawa bau tanah dan suara anak-anak kecil bermain di kejauhan. Aku memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahku, berharap rasa sakit di dada ikut terbang pergi. Tapi yang muncul justru bayangannya. "Kirana." Aku menoleh cepat. "Maaf." Lalu ia pergi. Meninggalkan kamar ini dengan aroma tubuhnya, dan meninggalkan hatiku dalam kekacauan yang lebih dalam dari sebelumnya. Pagi harinya, ayah sudah duduk di teras dengan secangkir kopi. Matanya menatap jauh, wajahnya diam, seolah malam tadi hanya mimpi. Aku berdiri di ambang pintu, menatapnya dalam diam, menunggu. "Duduk sini," katanya tanpa menoleh. Aku duduk. "Kita nggak boleh kayak semalam," ucapnya lirih. Aku menunduk. "Tapi kita sudah terlanjur ya." Ia menghela napas panjang. "Kamu masih muda. Kamu belum tahu perasaanmu. Mungkin kamu hanya bingung." Aku nggak bingung. Suaraku pelan, tapi yakin. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu. Aku merasa sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Dan aku tahu ayah juga ngerasain. Ia menatapku akhirnya. Mata itu lagi-lagi berbicara tanpa kata. Dan dalam kedalamannya aku tahu, ia juga tak bisa menyangkal. "Mungkin," bisiknya, "mungkin ayah lemah. Tapi ayah nggak boleh terus begitu." Kami diam, hening sekali. Lalu ayah berdiri. "Ayah harus pergi. Butuh waktu buat mikir." Mikir tentang apa? Segalanya. Dan akhirnya aku melangkah. 1 langkah, 2 langkah, lalu berada di pelukannya. Hangat bergetar. Besar mendekapku rapat, melindungi jiwa yang rapuh. Dan sebenarnya ini tidak seharusnya. Tapi aku tak bisa mendorongnya. Bahkan saat tangannya menyentuh, rambutku mengusap pelan seperti dulu saat aku kecil, aku justru semakin tenggelam dalam dekapannya. "Ayah di sini," bisiknya. "Tenang aja." Aku menutup mata. Dan dalam pelukannya, aku merasa menjadi anak kecil yang terluka.
sekaligus menjadi perempuan yang menginginkan pria. Ia menarik napas panjang, dan aku merasakan dadanya naik turun di pipiku. Kirana, suaranya berat, nyaris bergetar. Ayah nggak boleh begini. Aku menggigit bibir, tapi aku nggak ingin ayah berhenti. Sekali lagi, kami diam. Hujan di luar makin deras. Dan di dalam kamar itu, pelukan kami bertahan terlalu lama untuk disebut wajar. Lalu, ayah melepaskannya perlahan. Tapi sebelum benar-benar menjauh, ia menatapku. Mata kami bertemu. Pandangannya dalam, gelap, dan menyimpan sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar kasih sayang. "Tidur ya," katanya akhirnya. "Besok pagi, kita bicara." Aku mengangguk. Dan saat ia berbalik pergi, jantungku seperti terhenti. Namun tepat di ambang pintu, ia menoleh sebentar. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. 1, 2 kali. Aku menoleh. "Ayah?" Tanyaku lirih, tak ada jawaban. Tapi pintu terbuka perlahan. Dan benar, itu ayah. Dengan kaos oblong putih dan celana pendek, wajahnya tampak lelah. Rambutnya sedikit basah. "Kirana," katanya pelan, seperti takut membangunkanku. "Kamu kebangun?" Aku mengangguk, bingung harus menjawab apa. "Ayah dengar kamu nyalain lampu," lanjutnya. "Kamu takut petir," aku ragu. Tapi akhirnya mengangguk lagi. Tanpa banyak kata, ayah melangkah masuk. Ia berdiri beberapa langkah dariku, lalu mengulurkan tangannya. Aku tak bergerak, tapi tubuhku ingin mendekat. Tapi aku juga takut jika besok pagi, ayah kembali menjadi seperti dulu, dingin, menjaga jarak, mengabaikan semua yang baru saja kami lalui. Malam itu, aku terlelap dengan pikiran berputar-putar dan mimpi yang samar tapi membekas. Aku berdiri di ambang pintu, dan ayah memanggilku, tapi suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan yang belum juga turun. Hujan akhirnya datang malam itu. Aku terbangun pukul 2 dini hari karena suara gemuruh di luar jendela. Butir-butir air menghantam kaca, menciptakan irama yang mengisi sunyi. Tapi, bukan suara hujan yang membuatku terjaga. Bukan juga petir yang sesekali menyambar langit, melainkan bayangan tentang sentuhan itu, tentang tatapan itu, tentang genggaman tangan yang semestinya tidak pernah terjadi. Aku bangkit dari tempat tidur, berdiri di depan jendela, menatap halaman yang gelap. Pepohonan menari oleh angin, cahaya lampu taman redup, bergetar di telan hujan. Aku merasa asing dalam tubuhku sendiri. Namun yang lebih asing adalah rasa rindu yang mulai tumbuh pada seseorang yang seharusnya tidak menjadi tempat aku menaruhnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menunggu beberapa saat sebelum keluar kamar. Saat tiba di ruang tamu, ayah sedang berdiri membuka sepatunya. Ia tampak lelah. Rambutnya sedikit berantakan. Wajahnya belum bercukur, tapi entah kenapa, justru itu membuatnya terlihat lebih laki-laki di mataku. "Udah pulang ya?" tanyaku, mencoba bersikap biasa. "Iya." Ia menatapku. "Kamu sendiri di rumah?" Aku mengangguk. "Ibu baru berangkat pagi tadi." Ia tersenyum, lalu berjalan ke dapur tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri diam. Jantungku masih berdegup keras. Lalu aku mengikuti langkahnya, menawarkan teh, makanan, apapun untuk mengalihkan kegugupan dalam diriku. Tapi ayah hanya minta segelas air putih. "Ayah capek?" tanyaku pelan. "Capek, tapi senang pulang," katanya sambil duduk di kursi makan. "Senang karena rumahnya enak atau karena ada aku?" tanyaku, lagi-lagi tanpa sadar. Ayah mematung sesaat, lalu menatapku dengan mata yang tenang tapi dalam, seolah menyelam ke dasar pikiranku. "Ibu berangkat pagi-pagi sekali. Ia membawa koper besar dan wajah cerah seperti biasa. Ayahmu pulang sore ini," katanya sambil mengecup pipiku. "Tolong bersihkan rumah ya, aku mungkin baru balik 4 hari lagi." Aku mengangguk. "Jangan begadang." "Iya, Bu." Dan seperti itu ia pergi. Tak ada yang istimewa, tak ada yang mencurigakan. Tapi tidak bagiku. Ada perasaan kosong,
sekaligus perasaan menanti yang tak bisa kujelaskan. Sejak percakapan malam di ponsel itu, aku dan ayah belum saling bicara lagi. Tapi sesuatu sudah tumbuh. Sesuatu yang terlalu cepat, terlalu sunyi, dan terlalu salah untuk diberi nama. Sore itu, aku mendengar suara gerbang terbuka. Mobil ayah masuk perlahan, dan detik berikutnya, deru mesin mati. Aku membeku. Kata-kata itu. Jawaban itu. Lebih dari yang seharusnya. Aku membaca ulang pesannya 5 kali. 1000 makna melintas di kepalaku. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena perasaan yang selama ini kupendam. Ternyata, tak hanya milikku sendiri, malam itu aku tidak bisa tidur. Aku meringkuk di tempat tidur, menggigit ujung selimut, menahan gelombang emosi yang membuncah tanpa arah. Bahagia, takut, bingung, bersalah, semua jadi satu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bermimpi tentang ayah. Bukan sebagai sosok ayah tiri, tapi sebagai seorang pria yang memelukku dalam gelap. Akan dilanjutkan ke bab 3 saat ibu pergi musim. Hujan belum datang, tapi langit sudah lebih sering mendung. Udara di rumah jadi lembab, dan aroma tanah basah seperti menunggu waktu untuk benar-benar turun. Di antara bau kopi pagi, aroma kayu tua rumah ini, dan suara detik jam dinding yang lambat. Aku tahu ini akan menjadi hari-hari yang tak biasa. Ayah. Kirana, kamu udah makan malam? Aku. Udah, tapi nggak enak makan sendiri. Ayah juga. Hotelnya dingin, kamarnya besar. Tapi kosong. Kami saling diam selama beberapa menit. Lalu ia mengirimkan pesan lagi. Ayah, tidur yang nyenyak ya nak. Jangan lupa kunci semua pintu. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Lalu entah kenapa, aku membalas dengan pesan yang lebih lembut, lebih personal. Ayah juga. Jangan kerja terlalu malam. Aku kangen. Pesan itu tak langsung dibalas. Lama. Hingga akhirnya ponselku bergetar lagi. Ayah juga Kirana. Lebih dari yang seharusnya. Ayah bikin teh. Mau juga? Tanyanya. Suaranya serak pelan. Aku mengangguk. Mau. Ia mengambil gelas kedua. Tangannya tremor sedikit saat menuang air panas. Mungkin karena baru bangun. Atau karena hal lain. Kami duduk di meja makan. Diam. Hanya menyeruput teh yang terlalu panas untuk benar-benar dinikmati. Tapi suasana antara kami justru membuat waktu berjalan lambat. Setiap detik jadi berat. Besok ayah keluar kota, katanya kemudian. Aku menoleh. Sama ibu? Ia menggeleng. Sendiri. Urusan pekerjaan. 2 malam, mungkin 3. Aku menunduk. Ada rasa kosong yang tiba-tiba mengisi dadaku. Kenapa diam? Tanyanya. Enggak, jawabku pelan. Cuma, nanti rumah jadi sepi. Ayah menatapku lama. Kamu enggak takut sendirian? Aku menatap matanya. Aku lebih takut waktu ayah. Enggak ada. Perkataanku spontan, tanpa filter. Dan kami berdua langsung diam. Aku sadar aku sudah melewati batas, tapi ayah tidak marah. Justru ia tersenyum tipis. Senyum yang asing tapi manis. Kamu ini, gumamnya, seperti bicara pada dirinya sendiri. Kadang ayah lupa kamu udah bukan anak kecil lagi. Aku tak tahu harus berkata apa. Tapi rasanya, itulah pengakuan pertama bahwa ia pun sadar sesuatu telah berubah. Bukan hanya dalam diriku, tapi juga dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, ayah benar-benar pergi. Rumah terasa kosong. Ibu sedang di Semarang, dan aku sendirian di rumah besar ini. Biasanya aku senang punya waktu sendiri. Tapi malam itu, aku terus menatap ponsel, berharap ada pesan darinya. Padahal untuk apa? Aku sendiri tidak tahu. Dan ketika akhirnya layar ponsel menyala, hatiku bergetar. Mata adalah jendela hati, begitu orang bilang. Tapi tak seorang pun pernah memberitahuku bahwa tatapan juga bisa menjadi perangkap. Sebuah isyarat tak terucap yang mampu membuat dada sesak dan hati berdebar dalam diam. Sejak malam itu, ayah sering menatapku dengan cara yang berbeda, bukan dengan pandangan biasa seperti orang tua pada anaknya. Ada keteduhan di sana ya, tapi juga ada api kecil yang menyala diam-diam.
dan aku bisa merasakannya setiap kali bola matanya mengunci pandanganku. Lalu buru-buru berpaling, seolah sadar bahwa ada batas yang tak seharusnya disentuh. Suatu pagi, saat aku keluar kamar dengan rambut masih basah dan hanya mengenakan daster tipis, aku bertemu dengannya di dapur. Ia sedang menuang air panas ke dalam gelas. "Pagi, ya," sapaku. "Cepat, pagi, Kirana." Ia menoleh. Lalu pandangannya diam, menempel di wajahku, turun perlahan pada leherku yang masih basah, lalu ke pundakku yang sedikit terbuka. Aku pura-pura tak melihat itu, meski tubuhku langsung terasa kaku. Jantungku berdebar lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku tidak ingin dia berhenti menatapku. "Kirana," panggilnya tiba-tiba. Suaranya berat tapi lembut. Aku langsung mendongak. "Iya ya." "Kamu mau duduk di sini? Temani ayah ngobrol sebentar." Aku ragu. Tapi akhirnya aku berdiri dan berjalan mendekat. Duduk di ujung sofa. Cukup jauh darinya tapi cukup dekat untuk merasakan aroma tubuhnya. Aroma kopi dan sabun mandi. "Gimana sekolahmu?" "Udah lulus, ya. Kan bentar lagi kuliah." "Iya." Ia tertawa kecil. "Ayah suka lupa kalau kamu udah besar." Kalimat itu menggantung. Aku menunduk, tak berani menatap wajahnya. Tapi entah mengapa aku ingin kalimat itu diulang. Aku ingin tahu bagian mana dari diriku yang membuatnya sadar bahwa aku bukan anak kecil lagi. Sunyi kembali mengisi ruangan. Hanya suara detik jam dinding dan sesekali hembusan napas kami yang terdengar. Dan saat itu, aku merasa sesuatu berubah. Entah apa. Tapi aku tahu, malam ini, di ruang tamu yang sederhana ini, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Sebelum aku kembali ke kamar, ayah sempat berkata, "Jangan tidur larut ya, kamu kelihatan capek." "Iya," jawabku pelan. Lalu aku melangkah menuju tangga, membawa tubuhku yang terasa ringan sekaligus berat. Di balik pintu kamar, aku menutup wajahku dengan bantal, mencoba menenangkan detak jantungku. Aku takut, tapi aku juga ingin tahu kemana semua ini akan mengarah. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Sunyi itu tak lagi menakutkan. Ia berubah menjadi ruang yang menunggu sesuatu terjadi. "Ayahmu suka masakanmu tadi siang," kata ibu suatu malam. Aku hanya mengangguk. Tapi ada perasaan aneh di dalam dada. Aku bahkan tak pernah sadar aku memasak lebih hati-hati ketika tahu ayah yang akan mencicipinya. Ibu sering keluar kota. Sejak membuka bisnis travel kecil-kecilan, hidup kami jadi lebih sejahtera. Tapi seiring dengan itu, ia lebih sering meninggalkan rumah. 2 hari, 3 hari, kadang seminggu. "Titip rumah, ya Kirana. Jaga ayahmu juga." Begitu katanya sebelum pergi, mencium keningku seperti biasa, dan setiap ibu pergi, rumah ini makin sunyi. Tapi di balik sunyi itu, ada detak jantung yang lebih cepat. Ada kegugupan yang tak bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Malam itu, setelah makan malam hanya berdua, ayah duduk di ruang tamu, membaca koran sambil menyeruput kopi. Aku duduk di meja makan, berpura-pura bermain ponsel. Tapi mataku tak lepas dari punggungnya yang kokoh. Suara helaan napasnya terdengar jelas, seakan ia tahu aku memperhatikannya. Rumah ini tidak pernah bising. Bahkan ketika televisi menyala, suara ibu terdengar dari dapur, atau radio memutar lagu-lagu lama kesukaan ayah tiriku, sunyi tetap bersemayam di setiap sudutnya. Aku sering bertanya-tanya, mengapa rumah bisa terasa seperti ruang kosong padahal kami bertiga tinggal di dalamnya? Aku, ibu, dan lelaki yang kupanggil ayah. Bukan ayah kandungku, tapi lelaki yang telah menikahi ibuku 10 tahun lalu, saat aku baru berusia 8 tahun. Namaku Kirana. Kini aku 18. Dan entah sejak kapan, aku merasa rumah ini bukan hanya sunyi, tapi juga menyimpan rahasia yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Aku sering duduk di balkon lantai 2, memandangi pohon mangga di halaman. Angin sore biasanya datang membawa aroma tanah dan daun yang gugur. Di sana, aku sering termenung, memikirkan hal-hal yang tak berani aku ucapkan. Tentang rasa sesak, tentang rindu yang aneh, tentang kehadiran sosok laki-laki yang sejak kecil
Kupanggil ayah, tapi kini terasa terlalu dekat, terlalu hadir. Ayah tiriku bernama Heru. Ia seorang pria paruh baya yang tampak pendiam, tapi karismatik. Rambutnya selalu rapi, sorot matanya tajam tapi tenang, dan ia tak pernah bicara dengan nada tinggi. Sejak kecil aku merasa aman bersamanya. Ia yang mengajarkanku naik sepeda, yang pertama kali mengusap rambutku saat aku jatuh dari tangga, yang diam-diam membelikan buku-buku kesukaanku dan meletakkannya di meja belajarku saat aku tidur. Tapi, kini semua itu terasa berbeda. Aku mulai menyadari bahwa cara pandangnya padaku berubah. Atau mungkin akulah yang berubah. Aku tak tahu. Yang jelas, setiap kali ia lewat di dekatku, tubuhku tegang. Ketika ia memanggil namaku, ada getar dalam suaranya yang tak bisa aku abaikan. Ketika kami duduk berdua di ruang tamu saat ibu keluar rumah, aku tak tahu harus menatap kemana. Tubuhku gemetar. Kirana, bisiknya di dekat telingaku. Kalau kamu suruh ayah berhenti sekarang, ayah akan berhenti. Aku menutup mata. Suaranya terlalu dekat. Napasnya menyentuh tengkukku. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Dan saat itu juga, ia memutar tubuhku perlahan agar menghadapnya. Mataku menatap matanya, mata yang sudah tidak lagi bisa menyembunyikan apapun. Aku tahu, ini momen yang tak bisa ditarik kembali. Ayah, ucapku, nyaris seperti bisikan. Aku gak mau kamu berhenti. Ia tak menjawab, tapi jemarinya mengangkat daguku pelan, dan dalam satu tarikan napas, bibirnya menyentuh bibirku. Renggan, hengget ragu, tapi ciuman itu berlangsung singkat, tapi cukup untuk mengguncang seluruh tubuhku. Aku merasa seperti melayang, tak punya pijakan. Dunia seperti berhenti, dan hanya kami berdua yang tersisa. Lalu ia menjauh perlahan, menatap wajahku. Mungkin sekarang kamu benci ayah, katanya pelan. Aku menggeleng. Aku justru takut kamu pergi lagi. Dan sebelum ia sempat menjawab, aku mendekatkan wajahku dan mencium bibirnya. Kali ini, aku yang lebih berani. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut, dan mengingat kembali setiap detik kejadian di dapur. Hatiku berdegup tak karuan. Tubuhku masih gemetar oleh rasa bersalah yang anehnya tidak cukup kuat untuk menghentikan perasaan yang tumbuh di dalam diriku. Aku tidak menyesal. Dan itu yang paling menakutkan. Aku jatuh cinta pada lelaki yang seharusnya menjadi pelindungku. Dan kini, aku telah mengecup bibirnya. Keesokan paginya, kami berdua bersikap biasa. Ayah membaca koran di teras. Aku membuat sarapan. Kami tak membahas apa yang terjadi. Tapi, setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Rasa yang telah melewati batas. Rasa yang tak akan kembali seperti semula. Aku tahu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku bukan lagi Kirana yang dulu, dan aku tahu, ayah juga bukan lagi sekadar ayah tiriku. Ia adalah pria yang menciumku di dapur, memelukku di ruang tengah, dan kini tinggal dalam diam di sudut sadet hatiku yang terdalam. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Hanya cahaya kilat sesekali menyusup melalui sela-sela jendela kamar yang gelap. Nadine menggulung tubuhnya dalam selimut, menatap langit-langit kamar dengan hati yang berisik. Matanya belum sempat lelap, meski waktu menunjukkan tengah malam lebih. Di ruang tamu, suara televisi masih menyala pelan. Ibunya belum pulang. Entah mengapa malam ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti benang halus yang nyaris putus, namun tetap menggantung. Lalu, pintu kamarnya diketuk, pelan, sekali, dua kali. Nadine, suara itu memanggil, lirih, jantungnya langsung berdetak kencang. Ia tahu suara itu, suara yang terlalu dikenalnya, yang sudah berminggu-minggu, membuat hatinya gelisah. Suara ayah tirinya, Pak Bram. Iya, jawabnya pelan, nyaris tak terdengar. Pintu terbuka perlahan. Bayangan tinggi Pak Bram muncul, berdiri di ambang pintu. Ia hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Cahaya dari ruang luar menyinari sebagian wajahnya, membuat sorot matanya terlihat lebih gelap dari biasanya. Ayah, gak bisa tidur, katanya. Suaranya berat. Nadine hanya diam, duduk perlahan di atas ranjang. Jarak mereka terlalu dekat,
Namun, ada sekat tipis yang terasa rapuh. "Boleh ayah duduk sebentar?" tanya Pak Bram. Nadine mengangguk. Walau tubuhnya menegang, ia tidak tahu apa yang ia harapkan, tapi ia juga tidak tahu bagaimana harus menolak. Perasaannya terlalu rumit, dosa dan keinginan bercampur jadi satu. Pak Bram duduk di tepi ranjang, sunyi. Kemudian, tangan itu terulur, menyentuh jemari Nadine yang gemetar, hangat, namun menggetarkan. Ia tidak menarik tangannya. Ia diam, menunggu, terjebak. "Maaf, ayah jadi sering begini." "Harusnya tidak," gumam Pak Bram. Nadine memejamkan mata. "Aku juga salah. Aku gak bisa menjauh." Keheningan menyelimuti kamar. Hujan masih turun di luar. Nadine bisa mendengar detak jantungnya sendiri, berdentam begitu kencang. Lalu, tangan Pak Bram berpindah, menyentuh pipinya, mengusap perlahan, seakan meminta izin. Mata mereka bertemu. Di sana, tak ada kata. Hanya luka dan hasrat yang selama ini mereka sembunyikan dalam diam. Dan akhirnya, bibir itu menyentuh bibirnya. Tak ada perlawanan, tak ada penolakan. Ciuman itu lembut, perlahan berubah menjadi dalam. Tubuh Nadine gemetar. Tapi bukan karena takut. Ia telah melewati batas dalam pikirannya, jauh sebelum malam ini tiba. Dan kini, ketika semuanya terjadi, ia tak punya daya untuk melawan. Atau mungkin memang tak ingin. Pak Bram mendorong tubuhnya perlahan hingga mereka berbaring di atas ranjang. Napas mereka saling menyatu. Jemari yang kasar itu menyusuri lengan Nadine, menelusuri tulang belikatnya, menghapus batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Baju tidur Nadine meluncur dari bahunya, jatuh ke lantai. Ia menutup mata. Satu air mata jatuh, entah karena rasa bersalah, takut, atau justru kelegaan yang aneh. Tubuh mereka menyatu dalam malam yang gelap. Dalam kesalahan yang disadari penuh. Mereka tidak bicara. Hanya tubuh yang berbicara. Hanya dosa yang bersuara. Dan saat semuanya usai, Pak Bram memeluk tubuh Nadine erat-erat. Seperti anak kecil yang ketakutan. Nadine tidak menangis. Hanya memandangi lenggit lengget yang sama sekali tak berubah. Tapi dunia di dalam dirinya telah hancur, berubah selamanya. "Aku milikmu sekarang," bisik Nadine pelan. Suara yang nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan di luar. Pak Bram mengangguk. Wajahnya tertanam di leher Nadine. Dalam diam. "Kau memang selalu milikku." Hari-hari di rumah itu semakin berat dijalani. Suara tawa Bu Yuni tetap terdengar di pagi hari. Sesekali menggema dari dapur, memanggil ayah tiriku untuk sarapan, untuk mengecek air sumur, atau sekadar menanyakan warna cat yang cocok untuk pagar rumah yang mulai kusam. Tapi setiap percakapan yang terdengar biasa saja itu, kini bagiku seperti tempurung yang membungkam kenyataan. Semua tampak biasa, padahal tidak ada yang biasa sejak malam itu. Sejak tubuhku lemah dalam pelukannya, sejak bibir kami menyatu dalam keheningan kamar. Sejak ia berbisik, "Maaf, tapi kamu adalah satu Satania yang membuatku merasa hidup." Aku menyimpan semuanya dalam diam. Bahkan pada cermin kamar, aku tak lagi sanggup menatap wajahku sendiri. Terlalu banyak kebingungan dalam hati. Terlalu banyak pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Apa yang terjadi padaku? Mengapa aku membiarkan ini? Atau, apakah aku memang menginginkannya sejak lama? Kamar kecilku jadi tempat perlindungan, sekaligus penjara. Aku mulai menulis diari bukan untuk dibaca orang, hanya untuk mencurahkan gumpalan sesak yang tak bisa kuterjemahkan dalam kata-kata biasa. Aku dia bukan ayahku, tapi dia lelaki yang mengangkatku dari keterpurukan. Ia membesarkanku, mengajarkanku menyisir rambutku, memasak telur dadar, menyalakan lilin saat mati lampu. Tapi malam itu, dia menyentuhku bukan sebagai ayah. Dan aku tidak menolak, karena hatiku sudah lebih dulu hilang kendali. Setiap malam, aku bisa merasakan langkah kakinya dari balik lantai kayu. Tak selalu mendekat ke kamarku, tapi cukup untuk membuatku terjaga hingga dini hari. Suara langkahnya seperti nada yang hanya kupahami. Semacam kode bahwa ia ingin aku tahu bahwa dia masih di sana, masih menginginkanku. Suatu malam, saat Bu Yuni tertidur lebih awal karena kelelahan setelah menghadiri arisan RT, aku mendengar ketukan ringan di jendela kamarku. 3 kali. Pelan tapi tegas. Jantungku berdetak tak karuan. Aku membuka gorden pelan, dan di baliknya,
Bayangan itu sudah kukenal. Ayah tiriku. Diri tegak dalam gelap. Aku membuka jendela. Kami hanya saling memandang. Tak ada kata, tapi semua perasaan yang terkubur sejak malam pertama itu menyeruak kembali. Seakan kami tahu bahwa malam ini kami tak bisa lagi berpura-pura tidak saling menginginkan. Aku hanya ingin melihatmu, bisiknya pelan. Aku mengangguk pelan. Aku di sini. Ia mengulurkan tangannya melalui jendela, menyentuh ujung jariku. Hangatnya menyusup hingga ke leher, membuatku menggigil. Ini salah, kataku, nyaris tak terdengar. Tapi, kenapa aku menunggu ketukanmu setiap malam? Aku pun begitu, Rena. Aku berjalan ke jendelamu, bukan karena niat buruk, tapi karena aku butuh tahu kamu masih ada. Masih memikirkan malam itu seperti aku. Aku menarik tangannya, menggenggam kuat. Aku tak ingin melepaskan. Kalau kita terus seperti ini, gumamku, akan rusak semuanya. Ea menyambung. Tapi kalau kita berhenti, kita hancur pelan-pelan. Kami tertawa pelan. Tawa orang-orang yang tahu bahwa mereka sedang jatuh di tempat yang salah, tapi tak bisa memilih jalan lain. Kami berjanji tak akan mengulangi. Tapi jari-jari yang tak mau melepaskan malam itu sudah menandai satu hal. Janji kami terlalu rapuh. Dinding kamar yang dingin dan jendela tua itu menjadi saksi bahwa hati kami sudah kehilangan arah. Aku menutup jendela, tapi tak menutup rasa. Malam itu aku menulis lagi di diari. Kita bisa pura-pura tidak saling merindukan, tapi dinding ini, jendela ini, dan malam-malam sepi ini, semuanya tahu bahwa aku telah menjadi miliknya. Dalam di malam itu hujan turun tanpa ampun. Petir menggelegar seperti hendak membelah langit. Di dalam rumah yang remang, hanya lampu kamar dan suara denting air dari atap yang menjadi saksi atas segala kegundahan yang telah membuncah. Aku berdiri di balik pintu kamarku. Tangan gemetar saat memegang gagang pintu, dan di dadaku ada degup yang tak bisa aku jinakkan. Sejak malam itu, malam ketika aku dan ayah tiri saling mencuri napas dalam pelukan penuh dosa, semua berubah. Bahkan udara pagi pun terasa lain. Pandangannya kepadaku tak lagi seperti ayah yang menyayangiku dengan penuh kasih sayang. Kini, ada sesuatu yang lain, hasrat. Dan lebih menakutkannya, aku mulai tak bisa menyangkal bahwa aku menyambutnya. Kamu belum tidur. Suaranya terdengar dari balik pintu, berat dan dalam. Aku tak menjawab, tapi aku tahu dia tak membutuhkan jawaban. Detik berikutnya, pintu terbuka perlahan. Dia masuk. Kami saling menatap dalam diam yang panjang. Tak ada yang berani bicara, seolah kata-kata hanya akan membuat semuanya pecah. Tapi justru dalam diam itu, semuanya menjadi semakin nyata. Ia menghampiriku. Wajahnya lembut, penuh keraguan, namun tetap menuntut. Kita tak bisa begini terus, ucapnya, lirih. Aku menyuan, tapi aku juga tak tahu bagaimana harus berhenti. Tangannya menyentuh pipiku, lembut dan hangat. Sentuhan yang dulu kurindukan sebagai anak, kini kurindukan sebagai perempuan. Maya, aku takut kehilanganmu. Tapi lebih takut lagi jika harus terus menyentuhmu dalam bayang dosa. Aku juga takut, ayah. Tapi tubuhku, hatiku, sudah terlanjur tahu rasanya dicintai olehmu. Ia mengerang pelan. Jangan panggil aku ayah. Air mata menggenang di mataku. Aku tahu, garis batas itu telah kabur. Dan lebih mengerikan lagi, kami mulai menolak untuk menariknya kembali. Hari-hari berikutnya, rumah ini seperti jebakan. Kami saling menjauh, saling menahan. Tapi tak ada satupun dari kami yang benar-benar mampu menghapus malam itu dari benak. Aku mulai berubah. Aku tak bisa lagi memeluknya seperti anak kepada orang tua. Bahkan saat makan bersama pun, pandangan kami menghindar, atau justru saling mencuri tanpa sengaja. Dan ibu, ia tetap sibuk dengan dunia kerjanya. Pergi pagi, pulang malam. Kadang menginap di luar kota. Dan setiap kali itu terjadi, aku dan lelaki yang kusebut ayah tiri ini kembali terjebak dalam sunyi yang menggoda. Sampai suatu malam, ketika listrik padam karena badai, dan seluruh rumah gelap gulita, kami berada di ruang tengah. Lilin kecil menyala di atas meja. Wajah kami diterangi cahaya lembut, yang seolah menertawakan kebodohan kami. Kamu takut? Tanyanya, duduk di seberangku. Takut, jawabku.
tapi bukan pada gelap. Aku takut pada diriku sendiri. Dia menarik napas panjang. Aku ingin pergi, menjauh darimu. Kata-katanya membuat hatiku tercekat. Apa itu yang terbaik? Entahlah, ucapnya. Tapi kalau aku tetap di sini, aku akan menyentuhmu lagi dan lagi, sampai tak ada jalan kembali. Aku tak bisa menahan air mata. Kalau begitu, biarkan malam ini menjadi yang terakhir. Ia menatapku. Dalam mata itu, yang dulu kulihat penuh kebapakan, kini penuh luka dan cinta yang tak semestinya. Ia meraih tanganku. Kalau ini harus menjadi yang terakhir, biarkan aku mengingatmu sebagai perempuan yang paling kucintai dalam diamku. Lalu kami saling tenggelam dalam pelukan yang rapuh, dalam ciuman yang pahit manis, dalam tubuh yang menggigil oleh dingin dan rindu yang tak sempat usai. Ketika pagi menjelang, ia sudah pergi. Dan aku ditinggalkan lagi. Kali ini tidak hanya dengan luka, tapi dengan harapan yang remuk. Dalam diam, aku menjadi miliknya. Tapi dalam terang, aku kembali tak berarti apa-apa.